الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usi wa nafsikum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan dari lisan-lisan kita yang mulia setelah 1 bulan lisan ini kita pergunakan untuk bertadarus, dahi ini untuk bersujud, mata ini untuk beriktikaf. Maka hari ini kita terus memuja dan memuji kepada Allah atas segala kemahabesarannya yang memberikan nafahatnya, untaian kasih sayangnya, sehingga kita bisa menebus segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan dengan kebesaran rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Tentu itu semua hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang menyandang dirinya la'allakum tattaqun, yang di dalam ujian bulan Ramadan itu keluar dengan derajat muttaqin. Oleh karena itu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu kami menyampaikan seruan Allah, ittaqullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kita mati menghadap Allah kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah. Semoga kita semuanya diterima amalan-amalan kita, diampuni dosa-dosa kita, dijauhkan dari nerakanya Allah, dan kelak kita dimasukkan bersama-sama di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa tidak berhenti bermohon, berdoa kepada Allah. Kita bermohon senantiasa memperbaiki diri seperti apa yang kami sitir di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan hendaklah kalian melakukan beramal untuk hari esok, untuk masa depan. Masa
adalah kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, kalau ayat ini disambung dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa beramal, memperhitungkan dirinya, melakukan amalan-amalan untuk kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, lanjutan ayat tadi, wattaqullah, berimanlah kalian semuanya kepada Allah, takutlah kalian semuanya kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian lakukan. Apa saja yang kalian lakukan. Kita sujud, kita bersyukur, kita berzikir, kita bertafakur, semuanya Allah tahu. Bahwa Allah pun ya'lamu lima fis sudur. Allah pun Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah pun mengetahui apa yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Allah pun mengetahui zakat yang kita keluarkan di dalam bulan Ramadan itu sesuai nisab atau kita justru melebihkan, ataupun kita menyembunyikan supaya kita tidak keluar zakat, itu pun Allah Maha tahu. Oleh karena itu, kita senantiasa memohon kepada Allah, memohon ampun atas apa kekhilapan apa yang kita lakukan, sehingga Allah menurunkan ampunan-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, takwa adalah bekal kita yang terbaik. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita mau kemana saja, kita mau pergi, kita mau bekerja, kita mau berumah tangga, kita mau mendidik anak, semuanya bekalnya adalah takwa. Menurut para mufassir, takwa itu tersembunyi di balik kata takwa itu sendiri, yang terdiri dari ta, qaf, waw dan ya. Tak itu adalah menurut para ulama mufassir adalah tawadhu. Maka orang yang takwa itu cirinya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu itu menurut para ulama yakni syuhudun nafsi ala nafsi wal kamalu ala ghairihi. Jadi tawadhu itu memandang rendah diri sendiri dan memandang kelebihan orang lain itu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Itu tawadhu. Makanya ma'asyiral muslimin, Sayyidina Umar pun mengatakan takwa itu adalah antara taqulu ana khairan minhu. Bahwa takwa itu menurut Sayyidina Umar di dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan bahwa takwa itu kamu tidak mengatakan bahwa saya ini lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada kamu. Makanya orang kalau tawadhu itu kalau melihat anak kecil, Masya Allah, ini keterangan dari Imam Al-Ghazali, pandanglah dia bahwa anak itu lebih baik daripada saya, dia belum banyak dosa. Kalau ada orang yang jauh lebih senior, lebih tua, lebih sepuh, kita memandangnya, Masya Allah, dia umurnya jauh lebih sepuh daripada saya, amal baiknya lebih banyak daripada saya. Senantiasa melihat orang
kita termotivasi untuk berbuat baik, lebih baik dan lebih baik. Makanya tawadhu itu adalah an-takhda'u lil haqqi wa tanqadu lahu walau sami'tuhu min sabi. Maka tawadhu itu adalah mendengarkan, memperhatikan, menerima kebenaran walaupun itu datangnya dari anak kecil. Walaupun datangnya dari anak kecil. Apalagi sekarang ini ma'asyiral muslimin, anak-anak kita dididik di pesantren, anak-anak kita dididik di tempat-tempat guru ngajinya, diajari mereka akhlak yang baik, sehingga kalau pulang memberikan nasihat kepada yang baik kepada kita orang tuanya, kita siap menerimanya. Bukan menghancurkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh anak kita. Kamu itu kecil tahu apa? Itu hancur. Apa yang sudah didapat dia, kebenaran yang sudah diperoleh dia dari guru-gurunya, dihancurkan tatkala dia berada di rumah. Juga tatkala kita menerima kebenaran itu, mungkin kita pandang orang itu lebih bodoh daripada kita. Kita siap menerima kebenaran. Masya Allah. Ini pernah disampaikan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Asrari Al-Isaki, disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Ibn Al-Middin, untuk menanamkan diri kita bahwasanya orang tawadhu, orang takwa itu perlu belajar untuk bertawadhu. Kemudian huruf yang kedua adalah qaf, qanaah. Kita gampang nanti mengingatnya. Qanaah itu kalau bahasa Jawanya itu nerimo ing pandu, menerima segala ketetapan apa yang diberikan oleh Allah. Bukankah kita sudah meyakini bahwa rukun iman itu yang keenam itu adalah al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, menerima ketetapan Allah baik buruknya. Bahwa bukan ketetapan Allah itu bukan yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, yang duitnya banyak saja, tapi kita juga menerima konsekuensi bahwa ada hal-hal yang tidak enak. Itu harus kita imani. Kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, itu juga kita imani. Tadilah tatkala kita menerima rezeki itu mungkin yang sedang sempit, itu juga harus kita imani. Tatkala kita menerima ketetapan pas sedang sakit, itu pun harus kita yakini. Itulah qanaah. Kemudian yang ketiga adalah wara. Wara menjaga diri kita terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, kalau para ulama, para kiai dulu mengajarkan, kamu kalau berangkat ke masjid, sandalmu hilang, ojo tolak-tolak, jangan tolak-tolak ke kiri ke kanan, nyari yang lebih baik. Berpikirlah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada saya masih jauh lebih banyak, nanti aku masih bisa beli lagi, beli yang lebih baik. Biarlah sandal saya dimanfaatkan oleh saudara saya. Maka pulang nanti lapang dada. Kecil, para kiai dulu mengajarkan kepada kita itu hal-hal yang sederhana. Kepada anak-anak kita pun begitu. Akhirnya legowo kita. Pulang ke masjid itu tidak berprasangka buruk bahwa sandal kita dicuri, tidak. Tapi apa, ada orang yang lebih membutuhkan. Kata guru saya menyampaikan, Kiai Haji Muhammad Al-Middin, nek barangmu sing ilang, anggepen kuwi sedekah, gak watik ngelungno. Begitu. Coba hati kita belajar seperti itu, ma'asyiral muslimin. Itulah wara dari diri kita dan dari orang yang menerima pun. Kita doakan semoga dia karena mengambil hanya orang yang lain, kita pun ikhlas memberikan. Kemudian huruf yang terakhir adalah ya, yakin. Kita tanya, ma'asyiral muslimin,
pada diri kita. Kenapa kita mau puasa, berlapar-lapar 1 bulan, malam-malam bangun untuk bertahajud, capek-capek tadarus. Kenapa kita mau 1 bulan pun bertarawih? Karena kita yakin bahwa innallaha ashtara min anfusihim min amalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli jiwa dan diri orang-orang yang beriman itu dengan surganya. Kita sudah yakin semua itu. Makanya di ayat yang pertama tadi, kalau kita sudah yakin bahwa apa saja yang kita lakukan itu Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, minimal kita kering. Kita yakin, kita semuanya menyadari ma'asyiral muslimin, gak ada manusia yang tidak berdosa dan bersalah. Iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Kalau pas Jumat ini Masya Allah, kayaknya kita ini ahli surga, besok mati masuk surga. Tapi ada sudah pulang nanti ketemu di warkop atau di jalan atau di apa saja, atau ketika kita sudah buka hati apa saja, kita bisa melakukan kemaksiatan. Sama yang ngomong di mimbar ini pun demikian, masih banyak dosa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka sebaik-baik manusia, kata Allah di dalam surat Ali Imran itu, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ciri orang yang bertakwa itu justru kalau tidak pernah salah, tidak. Justru kalau salah cepat ingat Allah. Cepat ingat Allah. Ingat Allahnya itu cepat. Enggak kalau diingatkan tersinggung, tidak. Makanya ma'asyiral muslimin, kita semuanya itu belajar. Maka dari takwa, tawadhu, qanaah, waraq, dan yakin kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah, ini kita jadikan bekal. Kita dijadikan bekal untuk mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita, keluarga kita, bahwasanya Masya Allah, aku tadi berbuat salah, Masya Allah, ya, aku masih jauh sama Allah, Masya Allah, ampuni saya ya Allah, Masya Allah. Semuanya kita tetap bermohon kepada Allah. Oleh karena itu kita semuanya belajar menjaga diri, belajar membersihkan hati, supaya kita itu cepat kontaknya kepada Allah, cepat ingatnya kepada Allah. Maka para ulama itu memberikan tip supaya kita itu bisa membersihkan hati. Itu yang pertama adalah syahwatun nafsi. Syahwat munculnya, tumbuhkan di dalam diri kita itu rasa kasih sayang kepada orang lain, kepada siapa saja, itu kasih sayang. Kalau kita, kenapa hati kita itu kadang-kadang susah menerima nasihat, susah menerima kebenaran, kalau salah dosa itu susah ingatnya sama Allah, itu karena kita di dalam diri kita itu mungkin masih kurang untuk menumbuhkan sifat kasih sayang. Nenek ngomong itu malah diucapkan yang tidak baik. Kalau kita tidak bisa ngasih pun ngomong yang baik, itu lebih baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ngomong yang baik itu jauh lebih mulia daripada sedekah tapi ditunda-tunda, dicatat, dicelak yang dikasih. Kowe nek gak tak kei ngono mati kowe tetep melarat, naudzubillah. Ngasih ngomong lebih baik itu jauh lebih mulia daripada sedekah tapi ditunda-tunda. Yang kedua adalah kita belajar untuk salamatus sudur, menyelamatkan hati kita itu dengan cara apa saja supaya hati kita itu selamat. Melihat yang baik, ngomong yang baik, mendengarkan yang baik, itu
itu ciri cara kita untuk menyelamatkan hati kita. Dan yang ketiga adalah husnul khuluq ma'a kulli makhluk, berbuat akhlak yang mulia kepada semua makhluknya Allah, termasuk kepada binatang. Kita sudah belajar bagaimana kita dididik oleh Rasulullah SAW kepada binatang itu pun harus memuliakan. Kalau mau menyembelih harus tajam, jangan tunjukkan pisaunya di depan mata yang binatang yang kita sembelih. Itu adalah akhlak kita kepada binatang, apalagi kepada sesama manusia. Itulah ma'asyiral muslimin, sakhawatun nafsi, salamatus sudur, dan husnul khuluq ma'a kulli makhluk, berbuat baik kepada semua makhluk. Itu yang menyebabkan hati kita itu supaya bersih, dan supaya ketika kita salah itu cepat ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa menghantarkan kita untuk selamat menghadap kepada Allah, menjadi manusia hamba-hamba Allah yang takwa, yang mutakin, yang diterima segala amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa, bermohon kepada Allah. Sebelum berdoa kita bersihkan, kita lapangkan dada kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memberkahi hidup kita, sehat kita, rezeki kita, anak-anak kita saleh-salehah, keluarga kita keluarga sakinah mawaddah rahmah, generasi-generasi muda kita diselamatkan oleh Allah, agar bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para ulama, perjuangan kita orang-orang tuanya, menjadi generasi-generasi yang nanti bisa membanggakan agama, negara, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awati Allah ya qadiyal hajat wa ghafirud dzunuba wal khati'ati ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaibad dunya waddin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma aslihna fi salahi salahul muslimin wa ahlik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min sururihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika
غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك اللهم انصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى